Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi setiap kami. Sekalipun seringkali kami tidak taat, tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Semua karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang mungkin hari-hari ini sudah tidak ada kesempatan. Mereka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memuji, menyembah. Tapi kami masih diberi kesempatan. Terima kasih buat segala kebaikan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami tahu firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kalau kami tidak punya firman, kami tidak ada terang. Dan kami pasti akan Tuhan tidak akan mengetahui jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan untuk pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus tuntun kata demi kata, sehingga semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, apa yang kami dengar, iman kami bangkit ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Koloyo. Shalom. Shalom. Masih semangat? Semangat. Yang semangat lambaikan tangan. Haleluya. Biasa kalau ibu-ibu sudah kerja di rumah, masak, cuci, apa segala macam. Kalau sore begini harusnya sudah istirahat ya. Tapi saya percaya dengar firman itu ada kekuatan baru. Amin. Ada semangat baru. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu pribadi yang namanya Rahab. Coba seberapa banyak ibu-ibu yang sudah pernah dengar nama Rahab? Tahu cerita Rahab? Ya, hari ini kita belajar tentang pribadi Rahab. Rahab itu siapa sih? Saya waktu baca Rahab perempuan Sunda, saya langsung loyo juga. Kenapa Tuhan itu pakai contoh perempuan Sunda? Luar biasa kan? Tuhan mengangkat orang yang maksudnya yang sudah hancur-hancuran. Perempuan Sunda itu kalau kita pikir nggak mungkin bisa tercatat di dalam Alkitab. Tapi Alkitab ini luar biasa. Dia tidak hanya mencatat yang baik-baik, yang buruk-buruk juga ada ya. Jadi Alkitab ini jujur semuanya. Dia perempuan Sunda, dia tulis perempuan Sunda. Sampai berapa ribu tahun kita lihat Rahab perempuan Sunda, Rahab perempuan Sunda. Saya mau katakan pada sore hari ini, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Sekalipun dia sudah hancur-hancuran, dia mantan pelacur, perempuan Sunda, orang yang terbuang, sampah masyarakat, bisa dipakai Tuhan. Oleh karena itu kita belajar tentang Rahab ini. Dia seorang perempuan Sunda, tapi dia punya keistimewaan. Di sini saya catat ada 3 hal yang istimewa dari dia. Walaupun dia perempuan Sunda, tapi dia adalah salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, walaupun dia perempuan Sunda, tapi dia adalah salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ajaib bukan? Jadi kita jangan pernah putus asa. Bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan sanggup memperbaikinya. Amin. Amin. Tuhan sanggup pulihkan. Sekalipun dia perempuan Sunda, tapi lihat apa yang dia lakukan. Di sini saya mencatat 3 hal. Yang pertama, di Yosua 2, Yosua bingung dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah,
Yosua mengutus 2 pengintai. Masih ingat sebelumnya Musa mengutus berapa pengintai? 10. Tapi saya percaya orang yang diutus Yosua itu bukan orang sembarangan. Kalau dulu 10, 8-nya selalu yang negatif, hanya 2 yang positif, ya. Akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Di zaman Yosua ini, dia tidak kirim 10 lagi, tapi cuma kirim 2. 2 pengintai ini pasti orang yang luar biasa menurut saya. Pasti mereka punya pikiran yang positif. Makanya mereka diutus menjadi pengintai. Dan mereka kenapa bisa tinggal di rumah perempuan Sunda? Saya percaya mereka bukanlah orang yang gegabah yang sembarangan. Oh, ya sudahlah, tinggal di perempuan Sunda ini saja, Rahab. Semuanya pasti ada dalam rencana Tuhan. Siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita, semuanya itu ada rencana Tuhan. Amin. Saya ada di sini bukan kebetulan. Padahal saya tidak pernah mimpi saya bisa ada di Canggu. Saya di Labuan Bajo, saya tidak pernah mimpi kalau saya akhirnya kok bisa tinggal di Bali. Padahal suami saya paling tidak mau tinggal di Bali. Saya sebelum dia stroke, saya bilang, "Papa, nanti masa tua kita di Bali ya." Dia bilang, "Tidak, saya tidak mau. Kalau kamu mau ke Bali, kamu pergi sendiri, saya tetap di Labuan Bajo." Tapi Tuhan merubah semuanya. Nah, demikian juga 2 pengintai ini. Mereka bisa tiba di rumah perempuan Sunda. Saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak kebetulan. Kalau di rumah perempuan Sunda ya pasti banyaklah laki-laki yang tidak benar, ya kan? Pasti ada yang tujuannya hanya untuk cari perempuan, bukan untuk mengintai sih, tapi mereka itu menyusup mengintai. Nah, di sini dikatakan kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ada mata-mata mengintai. Cepat sekali tersiar ya, walaupun mereka pergi ke perempuan Sunda. Harusnya kalau perempuan Sunda itu pasti laki-laki dari mana-mana saja ada. Dari berbagai mungkin daerah mana saja ada. Tapi ini ada yang memberi informasi kepada Raja Yeriko, ada 2 pengintai. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab langsung datangi perempuan Sunda. Mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Nah, ayat yang keempat menarik. Tetapi perempuan itu, Rahab, telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Lihat. Raja sudah tahu kalau Rahab perempuan Sunda ini di rumahnya ada 2 pengintai. Tapi perempuan Sunda ini, dia tidak mau menyerahkan kedua pengintai ini. Dia sembunyikan. Hal yang pertama yang harus kita catat, Rahab ini berani ambil resiko. Karena resikonya dia mati. Karena raja sudah tahu kalau ada 2 pengintai di rumahnya. Tapi dia masih sembunyikan. Coba kalau ibu-ibu di sini ada penjahat yang masuk misalnya, mau sembunyikan pasti nggak mau ya. Apalagi nggak kenal. Rahab ini pasti nggak kenal juga 2 pengintai ini. Kalau saya renungkan, berani loh dia. Simpan 2 orang pengintai, resikonya dia mati. Tapi saya percaya Tuhan bekerja dalam hati Rahab. Kadang-kadang setiap kita pasti ada kesaksian roh ya. Misalnya kita lakukan sesuatu, kok saya damai sejahtera ya, kok saya nggak takut ya. Nah itu signal dari Tuhan untuk kita melangkah. Tapi kalau rasanya, aduh saya kok ketakutannya, kok nggak damai sejahtera ya, itu sudah signal juga. Tuhan berikan signal itu bahwa kita nggak boleh melangkah. Itu sudah alarm. Jadi saya percaya kenapa Rahab ini berani untuk menyimpan 2 pengintai, sementara 2 pengintai ini dia nggak kenal. Dia nggak tahu siapa orang itu. Bisa-bisa dia malah simpan teroris di rumahnya. Tapi kenapa dia kok bisa berani untuk mengambil resiko untuk menyimpan 2 pengintai ini? Dan gara-gara dia simpan 2 orang pengintai ini berpengaruh luar biasa untuk hidupnya. Apapun keputusan yang kita ambil, kadangkala itu pengaruhnya itu besar, membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Orang yang kita temui, siapa tahu suatu hari
orang yang kita temui itu benar-benar membawa perubahan dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Rahab bertemu dengan dua pengintai ini. Ini efeknya itu sampai benar-benar sampai hari ini. Keluarga mereka itu tetap terjaga. Karena tindakan Rahab ini benar-benar bisa dikatakan itu jadi kekekalan. Keluarganya terjaga karena tindakan beraninya Rahab ini. Rahab berani menyimpan dua orang ini. Nah, kita pelajari, dia berani ambil resiko. Dia berani untuk menyimpan orang yang dia tidak kenal. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau dia tidak waktu itu dia cari aman, enggak lah, saya biarkan saja mereka, serahkan saja ke Raja Yeriko. Enggak ada namanya lagi catat di Alkitab, enggak ada. Langsung dia juga ikut dibunuh. Tapi karena dia berani untuk menyimpan dua orang pengintai itu, maka namanya tercatat di Alkitab, bahkan melahirkan keturunan yang luar biasa. Jadi jalan Tuhan itu kadang-kadang saya mau kasih tahu ada 3 jalan. Jalan Tuhan, jalan manusia, jalannya iblis. Kalau di Yesaya 55 pasti sudah tidak asing. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, stop sampai di situ. Jalan Tuhan sama jalan kita berbeda. Rancangan Tuhan sama rancangan kita berbeda. Rancangan Tuhan sama rancangan kita berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Seringkali keinginan kita sama keinginan Tuhan itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Saya kasih contoh, saya sendiri saja. Waktu saya masih gadis, saya sudah umur 29 belum ada pasangan, bapak saya sudah bilang kamu doa-doa terus nggak kawin-kawin katanya. Saya tidak mau sembarangan. Nah, saya bilang sama papa saya, ya sudah, saya doa. Saya bilang begini, Tuhan, aku lepaskan hakku untuk memilih. Biar Tuhan yang pilih. Bayangkan, Tuhan pilih orang Flores yang saya sendiri mimpi pun tidak. Tapi karena saya sudah komitmen, Tuhan, saya tidak mau pilih ya. Tuhan yang pilih buat saya. Begitu saya tolak, Tuhan tegur saya, kamu sombong. Saya ditegur sama Tuhan, loh, katanya sudah suruh saya pilih, terus sudah saya pilih kok enggak mau. Nah itu, kadang Tuhan sudah ini loh, ini jalanku ini. Tapi begitu dikasih tahu ini jalanku, kita langsung tarik mundur. Tidak Tuhan, saya enggak mau. Oh, saya ditegur. Nah itu, jalan Tuhan, jalan kita berbeda. Rahab ini juga, dia mengambil keputusan untuk menyimpan dua orang pengintai ini juga enggak gampang. Itu juga berat. Tapi dia berani. Karena itu jalan Tuhan. Amin. Itu jalan Tuhan, jadi dia berani. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan Tuhan suruh kita lakukan, kadang-kadang itu penuh tantangan, rintangan, banyak sekali persoalan. Tetapi kalau itu jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, selalu ada kemenangan. Amin. Selalu ada sesuatu yang indah. Demikian juga Rahab ini. Dia berani untuk mengambil resiko dan dia melakukan apa yang seperti yang Tuhan mau. Karena seringkali jalan Tuhan itu butuh iman. Maka disebut Rahab ini pahlawan iman. Karena untuk mengambil keputusan itu butuh iman. Menyimpan dua orang pengintai itu butuh iman. Amin. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau jalan Tuhan itu selalu butuh iman. Jadi kalau dia melakukan karena iman, dia percaya bahwa itulah jalan Tuhan, dia berani ambil resiko. Kalau kita tahu itu jalan Tuhan, harus berani ambil resiko. Saya pribadi berani ambil resiko nikah sama Pak Willy. Padahal kami kenal cuma 6 bulan, langsung nikah. Orang bilang, orang gereja semua nggak ada yang setuju. Coba bayangkan. Tidak ada yang setuju, bahkan ada yang hadang. Begitu masuk minta, langsung ada seorang ibu datang tanpa saya undang dia, tidak undang. Dia langsung bilang, aduh kamu janganlah sama dia, lihat mukanya kasar katanya. Jangan. Tapi karena saya sudah tahu dari Tuhan,
Nah, itulah Tuhannya. Kita harus berani melangkah dengan iman. Amin. Maka setiap rema yang kita dapat dari Tuhan dan kita harus jalankan. Percaya, pasti yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mari kita buka kembali di Yosua 2 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka ke atas soto rumah ya, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada kamu, dan bahwa kengeriannya terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Hal yang kedua, tadi yang pertama dia berani ambil resiko ya. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang dahsyat. Amin. Padahal dia orang Yeriko. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia percaya. Amin. Dia percaya bahwa Allahnya orang Israel itu hebat. Semua penduduk Yeriko itu ketakutan, gentar pada saat mendengar apa yang telah dialami orang Israel. Luar biasa. Jadi nomor yang kedua, poin yang kedua adalah Rahab ini beriman kepada Allahnya orang Israel. Amin. Dia beriman, sekalipun dia orang Yeriko, tapi dia beriman. Dia percaya bahwa Allahnya orang Israel itu hebat. Saya percaya pada saat kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita pasti mendapatkan keselamatan. Amin. Karena kita mengandalkan Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi seperti Rahab ini, dia beriman kepada Allah yang benar. Dia tahu bahwa Allahnya orang Israel ini hebat, sehingga dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dia berani benar-benar mengambil keputusan untuk mau melakukan apa yang memihak kepada bangsa Israel. Padahal sebenarnya dia orang Yeriko, harusnya dia lebih memihak orang Yeriko kan? Tapi dia malah memihak orang Israel. Kalau Raja Yeriko tahu, habis dia. Tapi dia memihak kepada orang Israel. Kalau diketahui oleh Raja Yeriko, berarti dia sama dengan pengkhianat. Ya, dia pengkhianat. Tetapi karena dia tahu Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang hidup, maka dia melakukan dengan iman dan beriman kepada Allah yang benar. Seperti firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi untuk hari ini setiap kita wanita Allah, mari kita menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Amin. Karena Dialah satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan. Rahab juga dia walaupun seorang perempuan Yeriko, dia berani untuk benar-benar mempertaruhkan hidupnya karena dia mengenal, dia tahu bahwa Allah orang Israel itu hebat. Karena dia mendengar, oh laut Teberau sampai kering. Berarti luar biasa ya Allahnya ya. Kok bisa sampai laut Teberau itu bisa kering? Nah dari situ iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan lewat kesaksiannya. Seperti Ibu Ayu Krisna tadi, kesaksian itu menguatkan, membangkitkan iman. Yang tadinya kurang percaya jadi percaya. Oh ya, kalau Ibu Ayunya ditolong, saya juga ditolong. Amin.
Kita semua juga yang mendengar kesaksian pasti iman kita juga ikut bangkit. Demikian juga kita ini Rahab ini mendengar kesaksian bahwa oh tuh sampai laut Tebelau kering. Ajaib. Dia tahu, dia langsung percaya. Berarti itu benar-benar Allah. Kalau saya dulu bertobat, karena saya masuk di gereja, diajak teman. Saya lihat kok lewat puji-pujian saja dia nggak tahan. Dari situ saya percaya. Wah hebat sekali Allahnya mereka ini. Gitu dalam hati saya. Masa cuma puji-pujian saja nggak bisa dengar? Nah dari situ saya mulai percaya. Seperti Rahab ini juga, dia dengar kesaksian. Oh laut Tebelau sampai kering, sampai mereka bisa melewati laut itu. Berarti ajaib. Nah dia sudah percaya bahwa Allahnya orang Israel ini adalah Allah yang benar, yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang benar. Itu poin yang kedua. Nah poin yang ketiga di sini kita buka bersama di dalam Yosua 2 ayat 12. Setelah dia berani mengambil resiko, dia juga percaya kepada Allahnya orang Israel. Dan di sini dikatakan di Yosua 2 ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Coba, dia tidak hanya pikir diri sendiri, yang penting saya selamatlah. Tapi dia melakukan satu perjanjian dengan kedua pengintai. Saya kan sudah, bahasa sehari-harinya ya, saya kan sudah tolong kamu. Kamu tidak boleh binasakan ya ayahku, ibuku, saudara-saudaraku. Coba bayangkan semua disebut. Berarti dia tidak pikir diri sendiri, nggak cari, oh yang penting saya sendiri selamat lah, yang lain terserah. Tidak. Akhirnya kedua pengintai ini bilang, sesungguhnya apabila kami masuk ke negeri ini, ayat 18, haruslah tali dari benang kirmizi itu kau ikatkan pada jendela, ya, tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu yang kau kumpulkan di dalam rumahmu. Saya tidak tahu seberapa besar rumahnya. Pokoknya semua siapa saja yang mau dia selamatkan itu semua kumpulkan di dalam rumahnya. Maka orang itu selamat. Ajaib kan? Ajaib. Gara-gara Rahab sembunyikan 2 orang, yang diselamatkan lebih dari 2 orang. Ayahnya, ibunya, mungkin saudara ibunya, saudara bapaknya, pokoknya siapa saja orang-orangnya mereka. Di situ dikatakan semuanya dikumpulkan di dalam rumah perempuan sundal itu. Syukur-syukur kalau rumahnya besar ya. Jadi mungkin muat sampai 200 orang yang nggak tahu juga seberapa besar rumahnya. Mungkin yang penting masuk saja. Yang penting masuk saja dalam rumah. Karena yang di luar rumah, di sini dikatakan mereka tidak tanggung jawab, mereka bantai semua, kecuali yang di dalam rumah Rahab. Kalau di luar rumah Rahab, dibantai semua, dibunuh. Coba betapa sukacitanya itu keluarganya Rahab. Aduh, untung kami punya saudara seperti Rahab, kami bisa selamat. Karena kalau yang di luar itu mereka semua dibantai, dibunuh semua. Kecuali keluarganya Rahab saja yang tidak dibunuh, yang tinggal dalam rumahnya, dan rumahnya itu dikasih tanda kirmizi. Kalau kita lihat kirmizi ini warnanya merah seperti darah. Kita semua yang ada tanda darah Yesus, kita semua selamat. Amin. Semua kita yang ada darah Yesus selamat. Kita ditebus oleh darah Yesus. Tapi kita jangan egois. Hanya kita saja yang selamat. Seperti Rahab, dia perjuangkan apa? Saudara-saudaranya, ayahnya, ibunya. Mungkin dia kasih tahu ke saudara, ayo semua kumpul di rumah saya, supaya kalian jangan dibantai. Ayo, bahasa saya ya, ayo ke rumah saya.
nanti kalau kalian di luar sana, kalian dibantai. Ayo masuk ke rumah saya semua. Mungkin rumahnya full. Biar berdiri saja, nggak apa-apa, yang penting di dalam rumahku. Nah, bahasanya saya seperti itu. Nah, kita juga di dalam keluarga, kita sebagai seorang ibu, kita harus terus berdoa, memperjuangkan anggota keluarga kita yang belum diselamatkan. Amin. Yang belum percaya. Kita bukan cuma pikirkan, yang penting kan saya sudah percaya Tuhan, saya sudah selamat. Ya, terserahlah yang saudara saya, ayah, ibu, siapa yang belum mengenal Tuhan, ya jangan. Doakan terus, amin. Saya di keluarga saya masih ada 2 saudara saya yang belum percaya Tuhan. Saya masih terus doakan mereka walaupun sudah sampai puluhan tahun, sudah bosan, sudah doakan. Tapi saya tetap ingat mereka, saya tetap bilang, Tuhan kasih kesempatan Tuhan, supaya mereka bertobat Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan. Walaupun mereka mungkin tetap mengeraskan hati, tetap kita doakan, amin. Seperti Rahab, perjuangkan keselamatan keluarganya, perjuangkan orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Sehingga pada waktu Yeriko runtuh, semua dibantai, keluarga Rahab selamat. Sampai hari ini mereka tidak diganggu. Walaupun mereka adalah penduduk Yeriko, mereka masih hidup sampai hari ini. Yang keturunan dari Rahab itu sampai hari ini masih hidup. Ajaib bukan? Luar biasa Tuhan itu. Dari seorang perempuan sundal yang tidak ada pengharapan, Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Coba. Jadi kita semua wanita-wanita Allah di tempat ini, saya percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Biarlah Tuhan memakai setiap kita seperti Rahab di tengah-tengah keluarga kita, amin. Kita berjuang untuk keluarga kita. Kita berjuang untuk orang tua kita yang masih belum mengenal Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan mereka, Tuhan kasih karunia-Mu untuk mereka selamat, Tuhan. Saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya, amin. Doakan. Jadi di sini ada 3 poin yang saya akan bagikan. Pertama, berani ambil resiko. Kalau itu jalan Tuhan, berani ambil resiko. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Sekalipun itu ada resikonya, kita berani ambil. Amin. Bukan yang konyol. Saya pernah dengar satu kesaksian ini, orang Korea. Karena dia berapi-api dengan Tuhan, dia tidak tahu berenang. Dia bilang begini, saya beriman, saya bisa sampai ke seberang pulau dengan berenang. Padahal dia tidak tahu berenang, tapi dia tetap memaksakan diri. Orang-orang sudah larang dia, jangan nanti kamu tenggelam. Dia tetap tidak mau dengar. Akhirnya apa? Dia tenggelam dan meninggal. Itu konyol namanya. Itu ambil resiko yang konyol dan tidak berdasar atas firman Tuhan. Kalau kita itu berani ambil resiko yang kita ambil itu karena memang kita tahu kebenaran dan kita dapat rema. Saya berapa kali begitu, ambil keputusan yang beresiko sekali. Tapi karena Tuhan yang sudah berikan rema, saya berani dan selalu happy ending. Tapi kalau yang ambil resiko yang konyol, ya akhirnya kita yang babak belur, kita yang berdarah-berdarah karena kita sendiri yang tidak peka. Kita bukan mengikuti apa yang rema dari Tuhan, kita hanya ikuti kedagingan kita. Kita tidak tahu membedakan ini suara Tuhan atau suara hantu atau suara manusia kita sendiri. Oleh karena itu memang harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu tidak bisa 1-2 hari, tidak bisa. Itu harus konsisten, terus-menerus dan terus-menerus mencari Tuhan. Itu terus-menerus. Nggak bisa hari ini cari Tuhan, besok enggak, lusa cari Tuhan, bolong-bolong terus. Baca Alkitab juga bolong-bolong, hari ini baca, besok enggak. Karena kita butuh tuntunannya setiap hari. Coba kalau makan, ada yang makannya 1 minggu sekali,
Nggak ada. Nah, kenapa bisa sampai suara Roh Kudusnya nggak kedengaran lagi, suara dagingnya lebih kuat? Karena rohnya tidak dikasih makan, nggak kuat. Kalau mau suara Roh Kudus yang berbicara lebih kuat, itu harus rohnya dibangun. Itu harus bangun hubungan intim dengan Tuhan, harus bayar harga, bangun pagi, doa, baca Alkitab. Kalau tidak, nggak bisa. Jangankan apa, kalau kita marah saja, nggak bisa dengan suara Tuhan. Hilang. Butuh tenang. Makanya pikiran ini nggak boleh terlalu crowded, nggak bisa dengan suara Tuhan. Butuh tenang. Makanya firman Tuhan katakan diam dan tenanglah. Tuhan itu baru bisa bicara kalau kita tenang. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Yang ada suara entah dari mana. Nah, akhirnya bisa jadi salah ambil keputusan. Yang ada penyesalan. Kalau Tuhan berikan kita solusi, tidak pernah menciptakan masalah yang baru. Kalau solusi yang dari Tuhan itu langsung tuntas. Saya kasih contoh, misalnya orang ini punya hutang. Solusinya bukan dengan hutang lagi. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Solusinya tidak boleh berhutang. Caranya bagaimana? Tanya Tuhan, Tuhan bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Kalau solusi yang Tuhan berikan itu tuntas, tidak pernah menciptakan masalah yang baru. Tapi kalau manusia kita yang cari solusi, itu seringkali pikirnya sudah selesai, tahu-taunya muncul masalah yang baru lagi. Itu hanya gali lubang, tutup lubang. Ya, jadi ini ada 3 hal di sini. Rahab itu berani ambil resiko, tapi bukan konyol ya. Benar-benar kalau kita dapat rema dari Tuhan, dan memang itu Tuhan suruh lakukan. Terus yang kedua, Rahab ini beriman kepada Allah yang hidup. Nah, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh percaya itu baru teruji kalau pada saat kita menghadapi persoalan. Mau caranya Tuhan, caranya manusia, atau caranya setan? Setan ini selalu menghalalkan segala macam cara. Yang ketiga, Rahab ini dia memperjuangkan keselamatan seisi rumahnya. Jadi kita juga harus berdoa yang masih belum percaya. Seperti Rahab, dia perjuangkan, dia ngomong ke 2 pemerintah itu, tolong ya, ayah saya, ibu saya, saudara saya. Coba bayangin, semua keluarganya mereka itu semua dia kumpulkan di rumahnya dia. Dia tidak hanya pikir diri sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali, amin. Kita pasti sedih kalau ada anggota keluarga kita yang tidak mendapat keselamatan, amin. Kita pasti sedih. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mari sampaikan Injil kepada mereka, doakan mereka. Kalaupun mereka belum mau terima, itu bukan urusan kita. Yang penting kita doakan, amin. Kita sebut nama mereka setiap kali kita doa. Kita sebut nama mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk saudaraku, untuk orang tuaku yang belum mengenal Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Saya percaya doa saudara pasti didengar Tuhan. Ya, jadi kita adalah pahlawan iman dalam keluarga kita, amin. Kita seperti Rahab, kita pahlawan iman dalam keluarga kita. Kita harus berdiri untuk keluarga kita, amin. Kita harus berdiri buat keluarga kita. Katakan kiri kanan, kita semua adalah pahlawan iman bagi keluarga kita. Ya, haleluya. Kita adalah pahlawan iman bagi keluarga kita. Kita berdoa berdiri bagi keluarga kita. Karena kita tidak mau anggota keluarga kita binasa, amin. Masa kita tega lihat ada yang binasa? Pasti nggak tega.
Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunjukkan ke bawah, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Tuhan. Tuhan, Engkau memilih setiap kami Tuhan untuk berdiri bagi keluarga kami, supaya kami menjadi wanita-wanita yang benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami wanita-wanita Allah, supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu, supaya kami lebih lagi cinta kepada-Mu Tuhan Yesus, supaya kami lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, supaya kami, keluarga kami Tuhan, tidak ada yang binasa, tapi kami dan keluarga kami semuanya diselamatkan ya Tuhan. Pakai setiap kami menjadi tiang-tiang doa Tuhan dalam keluarga kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi keluarga kami Tuhan. Bagi anggota keluarga kami yang belum mengenal Engkau, belum percaya kepada Yesus, supaya Tuhan mereka boleh mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus Engkau akan berbicara lebih kuat lagi. Roh Kudus Engkau akan menerangkan lebih dalam lagi kepada setiap wanita-wanita Allah yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh menjadi Tuhan penopang bagi suami ya Tuhan, menjadi tiang doa dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari terus berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terus berkarya, terus berkarya, terus berkarya, terus berkarya. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada di antara wanita-wanita Allah yang mengalami pergumulan dan beban berat. Izinkan saya berdoa. Mari bangkit berdiri. Kalau ada di antara wanita-wanita Allah yang saat ini ada pergumulan yang sangat berat, sepertinya buntu, tidak ada jalan, tidak ada pengharapan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama menopang ibu-ibu yang ada masalah. Ora masyakata kuria rata karamasyata kuria rata karama. Kora rata karata karamasyakata karama. Kuria rata karata karata karama raba syada karama. Kora rata karama. Kami berdoa buat Ibu Flora ya Tuhan yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah Ibu Flora, Kau sembuhkan dia ya Tuhan. Kau saat ini dia sedang meriang-meriang, muang-muang. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Ibu Flora di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Ibu Flora di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan beri kekuatan kesehatan bagi Ibu Flora di dalam nama Yesus. Kau segarkan dia kembali Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibu-ibu yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, kami lepaskan berkat buat mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin di rumah, Tuhan, mungkin dalam kesibukan apapun atau halangan apapun Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati mereka. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka yang dalam pergumulan. Engkau berkati mereka dalam permasalahan. Engkau berkati, Kau berikan jalan keluar. Mereka yang sedang dalam kesakitan, dalam tubuh yang tidak sehat, Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.